Usai menabrak pagar rumah warga di Jalan Lintas Sumatera Masehi, Air Batu, Asahan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, truk mengalami ringsek berat pada bagian depan dan sopir mengalami luka. Sebelumnya, truk sempat melaju kencang dari arah turunan dan melebar ke kanan sehingga menabrak 3 kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Dari depan dia udah bawa ke kanan, Bang. Oh, udah merengkian ke kanan. Ambil jalur kabila gitu. Berarti yang pertama bus maju luhur. Iya. Makanya aku tengok tadi, wah ini kok maju ke kanan terus. Jatuh aku ke beremang. Ya hajarnya juga lah samping ini. Iya. Muterlah mobil ini jadinya. Sementara menurut rekan pengemudi truk tangki, kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong dan pengemudi tak dapat mengendalikan kendaraannya. Remnya belum, Nah, jadi tidak ada di kemari gitu. pas di turunan ya Pak? Ya turunan itulah dia mulai rem belum. Nggak ada korban ya, Pak? Ya nggak ada. Bapak inilah luka-luka ya Pak? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Tak lagi mendapat tunjangan rumah, kini gaji anggota DPR RI per bulan 65,5 juta rupiah. Tuntutan 17+8 dari rangkaian unjuk rasa yang terjadi di tanah air perlahan mendapat jawaban pemerintah. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Bukti. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami memiliki informasi pasca maraknya aksi anarkistis. Pada saat unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi juga berjanji akan mengusut tuntas secara transparan. Pasca maraknya aksi anarkistis pada saat demonstrasi di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi berjanji akan mengusut tuntas secara transparan para pelaku yang menjadi provokator serta pelaku anarkistis tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menyebut polisi masih terus mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk atau akan menindak tegas pelaku aksi anarkis dan komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ini masih berproses, ya mohon waktu. Sementara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan tindakan seluruh aparat berada di koridor hukum dan mengedepankan hak asasi manusia. Pemerintah juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat. Yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai. Hingga kini, polisi telah mengamankan 43 tersangka yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap puluhan tersangka tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI membantah anggotanya menjadi provokator unjuk rasa dan ditangkap Polri. Narasi anggota TNI menjadi perusuh hanya untuk membenturkan aparat dengan aparat dan aparat dengan masyarakat. Anggota BSN ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan, ya, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota BSNI, ya, karena udah jelas di situ.
Yang saya sangkal adalah narasinya, ya. Karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri. Yang kedua adalah provokator. Tidak ada penangkapan oleh Polri. Kemudian tidak ada upaya provokator di situ, ya. Tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan, ya, untuk menentukan misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat. Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD menyoroti tentang aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari lalu. Selain itu, ia menyampaikan jika ada tindakan makar di balik gelombang aksi massa, aparat harus bertindak. Tentu itu diwakilkan setiap pertemuan rapatnya. Mahfud MD Menko Polhukam periode 2019-2024 menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengingatkan adanya gejala makar di balik gelombang aksi massa yang berakhir ricuh. Selain itu, ia menjelaskan bahwa definisi makar telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurutnya, gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah adalah gerakan organik yang lahir dari masyarakat sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Ya ditangkap aja kalau ada yang makar. Makar itu kan ada di Undang-Undang Hukum Pidana ya. Satu, ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Dua, ada gerakan untuk presiden dan wakil presiden tidak bisa bekerja. Itu makar namanya. Apa ada ke arah itu? Saya tidak tahu. Mahfud MD juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa mengurus negara tidak seperti mengurus warung kopi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ayunis melaporkan. Pemecatan Kompol Kosmas Kajugai penabrak Afan Kurniawan dalam sidang kode etik Polri menimbulkan gelombang penolakan. Hingga Sabtu sore, petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas di laman change.org tercatat mencapai lebih dari 190.000 penanda tangan. Gelombang protes lewat petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kajugai masih bergema di dunia maya. Petisi itu ditujukan kepada Kapolri, Komisi Kode Etik dan Profesi Polri, pimpinan DPR, serta masyarakat. Dilansir dari laman change.org, hingga Sabtu 6 September 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sebanyak 190.777 orang telah menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi yang digagas Mercy Jacinta, mengatasnamakan masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, menolak keputusan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Kompol Kosmas Kajugai. Dalam petisi juga tertulis Kompol Kosmas Putra Laja, Ngada dianggap pahlawan yang mengharumkan nama daerah dan keluarga besar atas dedikasinya untuk bangsa. Melalui petisi tersebut, masyarakat meminta sanksi yang lebih proporsional dan manusiawi. Sementara itu, Kompolnas meminta kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pemecatan Kompol Kosmas untuk menyampaikan langsung kepada Kompolnas. Kalau memang ada dukungan atau dorongan kepada saudara Kompol K untuk tidak dilakukan PTDH, itu mungkin ada empati masyarakat berkenaan dengan semua jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Kompol. Sebelumnya, Kompol Kosmas dapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian buntut kasus meninggalnya driver ojek online almarhum Afan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta 28 Agustus 2025 lalu. Tim Liputan Ainus melaporkan.